Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bersama Ibu Wiwit, SPD, guru kemahasiswaan saya yang ada di SDLB Patemon 2. Baik Bu Wiwit, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Langsung saja Ibu nggih, untuk pertanyaan pertama. Menurut Ibu, kemampuan numerasi dalam kelas bawah itu kok masih rendah, terutama dalam materi pengurangan itu? Untuk kemampuan numerasi di kelas rendah, kenapa bisa rendah atau sulit terutama di pengurangan banyak hal ya. Iya. Itu kemampuan anak-anak secara dalam hal nyata itu anak-anak mungkin masih sulit. Kalau abstrak itu juga sulit karena mereka masih butuh sesuatu yang nyata. Konkret. Ya, apalagi beberapa waktu lalu anak-anak sempat belajar di rumah secara online. Belum tentu sekolah-sekolah itu bisa memfasilitasi dengan baik. Kalaupun sekolah Bapak Ibu guru menyiapkan materi lewat video di YouTube ataupun tugas di WA, tetapi kendalanya orang tua yang sibuk bekerja dari pagi sampai sore, pulangnya sudah capek, masih ada pekerjaan rumah dan lain-lain, sehingga perhatian untuk anak-anak juga pasti sangat minim. Jadi itu PR yang panjang untuk guru dan juga orang tua sebenarnya. Ada lagi Bu mungkin? Sudah. Oke. Baik, untuk masalah yang kedua Bu, kesulitan dalam baca dan memahami terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kira-kira kenapa ya Bu, kok anak-anak itu yang sudah bisa membaca tapi memahaminya itu kok susah? Iya. Itu juga dialami di kelas saya, tidak hanya di bahasa Indonesia ya, karena membaca itu di semua pelajaran ada, bahkan matematika. Anak-anak tidak bisa memahami apa yang sudah mereka baca. Bahkan setelah membaca, ketika ditanya, mereka malah bingung jawabannya apa. Masalahnya mungkin faktornya banyak sekali, bisa dari faktor orang tua, guru, juga anak sendiri, karena anak-anak mungkin malas membaca, hanya membaca tetapi tidak memahami, tidak mau menindaklanjuti tentang apa yang sudah dibaca. Juga kebiasaan anak-anak yang kebiasaan anak-anak yang ya sudah sambil baca saja ya, tidak mau memahami isinya gitu ya Bu ya. Iya betul. Faktornya dari banyak hal. Oke. Baik, untuk masalah yang selanjutnya ya Bu ya. Nah, ini tentang model-model pembelajaran. Itu guru kurang menguasai model-model pembelajaran itu menurut Ibu kenapa itu? Sebenarnya untuk pengetahuan tentang model itu pasti ada, karena ketika sebelum menjadi guru pasti juga di perkuliahan juga ada materi tentang model-model. Tetapi dengan berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman, modelnya juga semakin bertambah. Dengan kurikulum yang berganti-ganti juga semuanya juga akan berubah. Cuma Bapak Ibu guru itu sudah direpotkan dengan administrasi yang begitu banyak. Cara penilaiannya juga tidak hanya satu. Kalau saya secara pribadi mungkin karena sudah kehabisan waktu. Juga ini di sekolah itu kadang ada agenda yang padat. Jadi untuk mengejar materi, kalau pakai model-model tertentu ya memang itu sangat baik karena anak bisa paham dengan pemahamannya sendiri, mereka bisa menemukan. Tetapi materinya nanti tidak akan selesai ketika waktunya harus tes begitu. Jadi guru juga dikejar target waktu ya. Oke, ada lagi mungkin Bu? Sudah. Sudah. Oke, kita lanjutkan masalah selanjutnya Bu. Sekarang kan ada dalam belajar kan ada pembelajaran LOTS dan HOTS. Ya, mungkin kalau LOTS kan udah biasa diterapkan. Nah, tapi ini kenapa kok banyak guru yang belum optimal dalam pembelajaran HOTS, terutama kelas bawah? Itu bagaimana? Iya. Kalau untuk kelas bawah terutamanya, mungkin kalau Bapak Ibu guru mau berusaha menggunakan HOTS bisa, tetapi kan juga harus melihat murid-muridnya. Kadang kita mau HOTS tapi anak-anaknya belum mampu. Kalau anak-anaknya belum mampu, nanti malah materinya tidak sampai. Jadi akhirnya ya LOTS dulu, nanti bertahap pelan-pelan. Kalau sudah anak-anak dirasa mampu, baru bisa menggunakan HOTS. Karena untuk kemampuan berhitung, pengurangan itu juga masih
kesulitan, membaca pemahaman juga kesulitan, apalagi nanti jika diberi pertanyaan yang hot, maka anak-anak semakin tidak bisa tidak paham, betul. Oke. Lanjut yang terakhir ini Bu. Nah sekarang kan teknologi di modern ya, semua elektronik. Nah tapi kenapa kok guru itu kok belum mengoptimalkan untuk memanfaatkan TIK ya Bu? Oh, kalau ini banyak faktornya. Ya, yang pertama bisa dari sekolah dulu. Mungkin sekolah punya alat yang terbatas. Sarpras ya Bu ya. Iya, sarpras. Kedua bisa dari gurunya. Mungkin kalau gurunya yang muda gitu juga pengoperasiannya lebih lancar. Kalau ada guru yang senior ya itu tidak semua ya. Mungkin ada beberapa senior yang sudah bisa canggih ahli dalam TIK, tetapi ada juga senior yang perlu bantuan guru yang lain. Padahal guru yang lain harus mengajar juga di kelasnya. Jadi kesulitan dalam kemampuan TIK-nya. Ya, kemampuannya secara pribadi. Kemudian mungkin waktu juga. Ya. Maksudnya waktu gimana Bu? Ketika materinya banyak, kalau harus pakai mempersiapkan alat itu kan juga lama. Menghabiskan waktu menghabiskan waktu cukup lama. Tapi kalau diambil positifnya sebenarnya penggunaan TIK juga baik. Oke. Sudah itu aja Bu? Iya. Terima kasih banyak Bu atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan itu ya Bu ya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.